Truk kontainer itu jelas kelebihan muatan. Tapi anehnya tidak ada orang di dalam. Bea Cukai tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Dia kemudian keluar dari mobil. Sesuai dugaan, panjang bagasinya jelas lebih panjang. Maka meminta anak buahnya menembak dari titik terdalam. Pastinya peluru tersebut tidak ditembakkan dari titik terdalam. Pria botak yang ditipu itu sangat marah. Tapi setelah masuk, dia tidak membiarkan anak buahnya menyerang. Dia bahkan meyakinkan orang-orang yang bersembunyi di dalam dengan ekspresi tulus. Jika aktif keluar, mereka akan mengatur akomodasi terbaik. Tapi setelah lama dibujuk, tidak ada yang percaya padanya. Kepala botak itu tidak berdaya dan bersiap untuk memerintahkan serangan. Namun pada saat itu seseorang tidak dapat menahan godaan tersebut. Jadi orang pertama yang melangkah keluar. Pria botak itu segera meminta anak buahnya untuk menyingkirkan senjatanya. Lalu dia berjalan ke arah gadis itu dengan ramah dan menyapa. Tapi detik berikutnya, membunuh mereka. Dengan tembakan terakhir. Di dalam wadah itu rasanya seperti neraka di bumi. Ketika dia menemukan seekor anjing di dalam. Tanpa perasaan, dia memerintahkan seseorang untuk menembaknya dan segera membunuhnya. Tapi kemudian menghadapi jenisnya sendiri. Dia melihat seorang anak laki-laki. Baru berusia 5 tahun. Solusi mereka lagi. Ini adalah dunia di masa depan ketika persediaan langka. Adegan paling realistis. Kelompok lanjut usia, kelompok lemah, perempuan dan anak-anak tidak akan mendapat prioritas perlindungan. Sebaliknya merekalah yang pertama kali ditinggalkan oleh masyarakat. Krisis sosial yang serius terjadi di Spanyol. Untuk bertahan hidup, sejumlah besar pengungsi memilih menyelinap keluar. Dan dalam pelarian ini, sayangnya pemeran utama wanita juga terpisah dari suaminya. Dia menyaksikan tanpa daya saat suaminya dibawa pergi. Naik wadah hijau. Yang lebih buruk adalah HP pemeran utama wanita juga disita oleh Bea Cukai. Itu sebabnya adegan pertama film itu muncul. Dia bersembunyi di kotak kayu sebelumnya. Hanya dengan begitu dia akan cukup beruntung untuk menyelamatkan hidupnya. Tunggu sampai Bea Cukai keluar. Wanita itu segera menelepon suaminya. Tidak peduli berapa kali dia menelepon, tidak ada yang menjawab. Juga kontainer pengiriman merahnya juga dikirim ke kapal. Tepat ketika wanita itu mengira dia telah lolos dari bencana. Tidak disangka, pada malam hari wadah tersebut kembali berguncang. Dia berjuang untuk berdiri dan melihat keluar. Saat itulah menyadari ada badai besar di luar. Saat ombak mengangkat kapal tinggi-tinggi, sejumlah besar kontainer secara bersamaan jatuh ke laut dalam sekejap. Tidak terkecuali kotak wanita. Ketika dia bangun, tangki itu berisi air laut. Dia melihat melalui lubang peluru. Seperti yang diharapkan, dia mengambang di lautan tak berujung. Sayangnya layar ponselnya juga rusak. Layar sentuh tidak berfungsi. Dan tidak dapat membuka kunci kata sandi. Untungnya dia menemukannya. Ponsel pengungsi lain. Tanpa diduga, mesin tua ini pun memiliki kata sandi. Saat wanita itu tidak tahu harus gimana, tiba-tiba teringat akan bayi yang akan segera lahir. Jadi dia harus bersemangat lagi. Bersiaplah untuk memeriksa barang apa saja yang ada di dalam kotak. Kotak pertama berisi banyak wadah plastik. Anda benar-benar tidak tahu untuk apa kotak-kotak ini. Untungnya kotak kedua berisi kaos. Setidaknya memakainya mungkin bisa mencegahnya kedinginan di malam hari. Dua kotak terakhir juga merupakan barang yang tidak berguna. TV OLED berukuran besar perlu dikirim melintasi lautan. Ada juga beberapa hal seperti headphone berkabel. Dan hal-hal yang tampaknya tidak berguna ini adalah semua alat untuk membantunya bertahan hidup di masa depan. Dia kemudian menggunakan lakban yang ditemukan di dalamnya. Tutup setiap lubang tempat air terus-menerus bocor. Setelah akhir, wanita itu melihat foto suaminya dan merasa sedih. Tidak diketahui apakah suaminya kini sudah meninggal atau masih hidup. Tapi saat ini,
Dia tiba-tiba mendengar teriakan mengerikan datang dari luar. Wanita itu mengira dia salah dengar. Tapi ketika melihat melalui lubang kecil, dia menemukan wadah berwarna biru karena terlalu banyak orang secara bertahap tenggelam ke dasar laut. Dan bukankah wadah suamimu juga berwarna hijau? Memikirkan hal ini, dia merasa sangat tidak berdaya dan rasa sakit. Dia memasukkan SIM ponselnya ke ponsel lama. Pikirnya itu tidak berhasil. Melihat wadah yang akan tenggelam seluruhnya di bawah laut. Berkali-kali dia menelpon namun tidak mendapat respon dari suaminya. "Nick, jangan. Minta tolong. Tidak bisa, tidak dapat tersambung saat ini, hubungi lagi nanti." Saat dia memikirkan kemungkinan suaminya sedang dalam masalah, wanita itu sangat sedih hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namun dia segera tertidur karena sangat kelelahan. Ketika membuka mata, menemukannya lagi. Tempat tidur itu suatu saat berada di bawah peti kayu. Peti itu kebetulan menghadap perutnya yang besar. Wanita itu dengan cepat berdiri, detik berikutnya. Ini belum selesai. Belum punya waktu untuk mendapatkan kembali ketenangan. Permukaan air laut meningkat dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Segera seluruh tubuhnya terendam air sepenuhnya. Untung saja ini hanya mimpi. Namun untuk menghindari malam panjang yang penuh mimpi, wanita itu memutuskan untuk menurunkan peti gantung itu. Dengan upaya terus-menerusnya, tali yang menahan laras akhirnya dipotong. Wanita itu penuh harapan pada tong terakhir ini. Bagaimana jika benda itu ada di dalam? Dia tidak hanya bisa menyelamatkannya, tapi dia juga bisa mendapatkan banyak uang. Namun untungnya kotak plastik ini bukannya tidak berguna. Wanita itu melepas karet gelang dari tutup kotak. Kemudian potong kecil-kecil. Terakhir gunakan untuk menutup lubang. Jelas lebih efektif dibandingkan lakban. Dan langkah pertama menuju kelangsungan hidup ini juga memberikan rasa percaya diri pada perempuan. Kemudian dia mengambil tabung yang dia temukan dan memasukkannya ke dalam lubang. Terus-menerus mengeluarkan air laut keluar. Walaupun menggunakan prinsip, salah akan lebih cepat datang. Tapi ketekunan bisa menutupi kecanggungan. Segera sebagian besar air yang terkumpul terkuras. Wanita itu bahkan membuatkan meja untuk dirinya sendiri. Saat dia sedang mengatur peralatan dan melihat mana yang tersedia, ponsel flip di dekatnya tiba-tiba muncul. Dan orang di seberang sana adalah suami yang sangat dia rindukan. Wanita itu tiba-tiba merasa senang. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak menyangka suaminya masih hidup. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada wanita tersebut, sang suami menghiburnya untuk tidak khawatir. Dan berjanji akan menemukannya. Setelah mendengar itu, wanita itu merasa lebih aman. Untuk menghemat baterai, mereka matikan telepon tanpa banyak bicara. Namun begitu dia menutup telepon, ada rasa sakit yang menusuk di bawah tubuh wanita itu. Jika tidak ada yang lain, bayinya akan segera lahir. Benar saja, tidak lama kemudian terjadi guntur di luar. Air ketubannya juga pecah. Hal yang sama terjadi pada malam badai ini. Dia berhasil melahirkan seorang bayi perempuan. Kelahiran makhluk kecil ini. Hal ini juga membawa lebih banyak kehidupan padanya. Namun wanita itu menjadi seorang ibu untuk pertama kalinya. Ketika bayinya menangis, dia menggendongnya dan menyusuinya. Tetapi untuk mendapatkan lebih banyak ASI untuk bayinya, dia harus makan banyak. Dengan segala sesuatunya dipersiapkan sebelumnya. Pada dasarnya butuh waktu lama untuk memakan semuanya. Tapi hari demi hari makanannya pasti habis. Lihatlah dirinya dan anak. Semua harus mati kelaparan di wadah ini. Saat ini, wanita tersebut secara tidak sengaja menemukan bor listrik di dekatnya. Lihatlah 3 lubang bundar di atasnya. Dia tiba-tiba menemukan cara untuk melarikan diri. Kemudian dia mengambil bor listrik dan mulai membuat lubang di tutup kotak. Hanya punya sedikit ruang. Mereka bisa keluar dari sini. Kemudian temukan jalan di laut. Namun kali ini anak itu terus menangis. Di malam hari, wanita itu tidak punya banyak tenaga lagi. Karena ingin bisa segera keluar,
Dia perlahan membuka kotak plastik. Di dalamnya ada plasentanya sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya tidak tahan, mulai mengambilnya dan menggerogotinya. Bagi anak-anaknya, seorang ibu bisa melakukan segalanya. Begitu saja, 3 baris lubang kecil dengan cepat dibor. Matahari juga ingin sekali menerangi sini. Putri yang cukup makan itu membuka lebar mata gelapnya. Lihatlah semua ini dengan rasa ingin tahu. Tepat ketika ibu dan putrinya akan melihat cahaya lagi. Tanpa diduga, terjadi kecelakaan. Bor listrik benar-benar berhenti bekerja pada menit-menit terakhir. Wanita yang membuatnya juga tidak berfungsi lagi. Dia hanya bisa terus-menerus mengetuk atap mobil di atas kepalanya. Tapi dengan kekuatan kecil ini, tidak bisa membukanya sama sekali. Wanita itu putus asa. Dia terjatuh tak berdaya ke kotak kayu. Tidak dapat memikirkan ide apapun. Dia ingin menelepon suaminya untuk meminta bantuan. Ponsel flip tidak dapat digunakan karena tidak sengaja terjatuh ke dalam air. Jadi wanita itu memasukkan kembali SIM ke teleponnya. Semoga teleponnya pulih. Namun setelah perangkat dihidupkan, layar sentuhnya tetap sama. Gesek lagi dan lagi tetapi tetap tidak ada reaksi. Pada titik ini gadis itu mulai menangis lagi. Wanita itu langsung kehilangan kendali. Dia mengambil kotak plastik itu dan melemparkannya dengan marah. Terus-menerus mengekspresikan emosi yang telah tahan dalam waktu lama. Dia tidak sengaja mematahkan belati serbaguna. Melihat pisau itu, wanita itu memutuskan untuk mencobanya lagi. Begitu saja, meski lelah, dia tetap bertahan. Namun belati tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bor listrik. Tidak lama kemudian muncul sekumpulan lepuh di tangan wanita itu. Yang lebih buruk lagi adalah berada di luar ruangan di bawah terik matahari. Wadahnya seperti oven. Ibu dan anak kelelahan karena kepanasan. Untungnya setelah kerja keras selama berhari-hari, wanita itu berhasil membuat lubang di atap. Sekarang tinggal langkah terakhir ini yang tersisa. Namun di luar dugaan. Hah! Dia menyentuh pisau yang patah itu dengan tidak percaya. Sekarang dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk marah lagi. Wanita lemah itu keluar dari kotak kayu. Karena tidak makan dalam waktu lama, halusinasi pun terjadi. Namun sekarang tidak ada setetes air pun yang tersisa. Dia tidak tahan lagi dan tubuhnya mulai melemah. Ambil botol air dan dengan panik mengambil air laut.